Rina membanting pintu kamarnya dengan keras, suara itu bergema di seluruh rumah kecil di pinggiran Jakarta. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia melihat surat yang baru saja ditemukannya di laci meja ayahnya, sebuah undangan pernikahan yang ditujukan untuknya, dengan nama seorang pria yang bahkan tidak ia kenal. Ini tidak mungkin, gumamnya, hatinya hancur berkeping-keping, karena rahasia yang ia simpan selama ini tentang cintanya pada Sinta kini terancam terbongkar. Rina adalah seorang mahasiswi berusia 22 tahun di Universitas Indonesia, dengan rambut hitam panjang yang selalu ia ikat rapi untuk menyembunyikan sisi pemberontaknya. Ia tumbuh di keluarga Muslim konservatif, di mana ayahnya, Pak Budi, seorang pegawai negeri yang tegas, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu Rina, Bu Ani, adalah ibu rumah tangga yang lembut tapi patuh pada suaminya. Mereka tidak pernah tahu bahwa putri mereka menyukai perempuan, dan Rina telah berjuang keras untuk menyembunyikannya. Pertemuan dengan Sinta terjadi setahun lalu di sebuah kai kecil di Tamrin, saat Rina sedang mengerjakan tugas kuliah. Sinta, seorang desainer grafis berusia 25 tahun dengan senyum yang memikat dan mata yang penuh misteri, duduk di meja sebelah dan memulai percakapan dengan komentar tentang buku yang Rina baca. "Kau suka Virginia Woolf? Jarang loh ada yang baca itu di sini," kata Sinta dengan suara lembut yang membuat hati Rina berdegup kencang. Dari situ, mereka bertukar nomor telepon, dan pertemuan-pertemuan rahasia pun dimulai. Sinta berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung, tapi ia juga punya rahasianya sendiri. Ia pernah menikah singkat dengan seorang pria untuk memenuhi harapan orang tuanya, tapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Kini, ia hidup bebas di Jakarta, bekerja relance, dan menemukan kedamaian dalam hubungannya dengan Rina. Namun, Rina selalu merasa gelisah, setiap kali mereka bertemu di taman atau apartemen kecil Sinta, ia takut ada yang melihat. "Kita harus hati-hati," kata Rina selalu, sementara Sinta tertawa dan berkata, "Hidup terlalu singkat untuk takut terus-menerus." Malam itu, setelah menemukan surat undangan, Rina langsung menelepon Sinta. "Aku butuh ketemu sekarang," katanya dengan suara gemetar. Mereka bertemu di sebuah warung kopi pinggir jalan di Kemang, di mana hujan deras mengguyur kota. Sinta datang dengan mantel basah, rambutnya acak-acakan, tapi matanya penuh kepedulian. "Apa yang terjadi, Rin?" tanyanya sambil memegang tangan Rina di bawah meja. Rina menceritakan semuanya, tentang rencana pernikahan paksa yang ayahnya susun diam-diam. "Mereka ingin aku menikah dengan anak temannya, seorang insinyur di Pertamina. Aku tidak bisa, Sin. Aku tidak mau." Sinta mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan campuran marah dan sedih. "Kau harus lawan, Rin. Ini hidupmu, bukan milik mereka." Tapi Rina tahu itu tidak semudah itu. Di Indonesia, di mana norma sosial dan agama sangat kuat, menentang orang tua bisa berarti pengucilan total. Ia ingat cerita temannya yang diusir dari rumah karena ketahuan menyukai sesama jenis. "Aku takut kehilangan semuanya," bisik Rina. Sinta memeluknya pelan, tapi di dalam hati Sinta, ada keraguan yang mulai muncul. Ia tahu hubungan mereka rapuh, dan tekanan ini bisa menghancurkannya. Hari-hari berikutnya, Rina semakin tertekan. Ia mulai menghindari keluarganya, berpura-pura sakit untuk tidak ikut makan malam bersama. Ayahnya mulai curiga, sering bertanya mengapa ia jarang pulang tepat waktu. "Kau ada masalah apa, Nak? Cerita sama bapak," katanya suatu malam. Rina hanya menggeleng, tapi hatinya bergejolak. Ia memutuskan untuk bertemu Sinta lagi, kali ini di apartemennya. Di sana, mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. "Kita bisa kabur bersama," usul Sinta setengah bercanda. Tapi Rina tahu itu bukan solusi, ia masih mencintai keluarganya, meski mereka tidak mengerti.
Konflik internal Rina semakin dalam. Setiap malam, ia bergumul dengan pikiran tentang dosa dan norma masyarakat. Di masjid, saat salat, ia merasa bersalah karena cintanya pada Sinta. Apa ini salah? Tanyanya pada diri sendiri. Sementara itu, Sinta mulai merasa lelah dengan kerahasiaan ini. Ia ingin hubungan yang terbuka, tapi tahu itu mustahil di sini. Suatu hari, Sinta mendapat tawaran pekerjaan di Singapura, yang berarti ia harus pindah. Ini kesempatan bagus, Rin. Tapi aku tidak mau pergi tanpamu, katanya. Rina terdiam, keputusan besar menanti. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Bu Ani mulai bicara tentang pernikahan, kau harus pikirkan masa depan, nak. Pria itu baik, dari keluarga terhormat. Rina merasa terpojok. Ia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Sinta, apakah ini layak untuk segala risiko. Di akhir ile ini, Rina mendapat pesan dari Sinta, kita perlu bicara serius. Hati Rina berdegup kencang, takut akan apa yang akan datang. Rina tiba di apartemen Sinta dengan hati berdebar. Pintu terbuka, dan Sinta menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah keraguan yang tak bisa disembunyikan. Mereka duduk di sofa kecil, dengan secangkir teh hangat di tangan. Aku dapat tawaran pekerjaan di Singapura, Rin. Gaji bagus, dan aku bisa hidup lebih bebas di sana, kata Sinta langsung ke pokoknya. Rina merasa dunia berputar, ini adalah mimpi buruk yang ia takutkan. Kau mau pergi? Tinggalkan aku, tanyanya dengan suara parau. Sinta menggeleng, bukan begitu. Aku ingin kau ikut. Kita bisa mulai hidup baru di sana, tanpa tekanan dari keluarga atau masyarakat. Tapi Rina tahu itu tidak realistis. Ia masih kuliah, dan meninggalkan keluarga berarti memutus hubungan selamanya. Aku tidak bisa, Sin. Aku masih punya tanggung jawab di sini. Debat pun dimulai, suara mereka semakin tinggi. Sinta marah karena merasa Rina terlalu pengecut, sementara Rina merasa Sinta egois. Kau tidak paham betapa sulitnya bagiku, bentak Rina. Akhirnya, mereka berpisah dengan air mata, tanpa kesepakatan. Keesokan harinya, Rina kembali ke rutinitasnya, tapi pikirannya kacau. Di kampus, ia bertemu teman lamanya, Maya, yang curiga dengan perubahan sikap Rina. Kau kelihatan stres, Rin. Ada apa? Tanya Maya. Rina hampir curhat, tapi ingat risiko, di Indonesia, gosip tentang orientasi seksual bisa menyebar cepat dan menghancurkan reputasi. Ia hanya tersenyum palsu, cuma tugas kuliah. Tapi di dalam, ia merasa semakin kesepian. Sementara itu, Sinta mulai mempertimbangkan pilihannya. Ia bertemu dengan sahabatnya, Lina, di sebuah cafe di Bandung saat pulang akhir pekan. Aku cinta Rina, tapi hubungan ini menyakitkan, keluh Sinta. Lina, yang tahu tentang masa lalu Sinta, menasihati, kau harus pikirkan dirimu sendiri. Jangan biarkan tekanan ini menghancurkanmu lagi, seperti pernikahanmu dulu. Sinta mengangguk, tapi hatinya terbelah. Ia ingat bagaimana pernikahannya gagal karena ia tidak bisa mencintai suaminya, dan kini ia tak mau ulangi kesalahan dengan memaksa Rina. Tekanan keluarga Rina semakin parah. Pak Budi memanggilnya ke ruang tamu suatu malam. Kami sudah bicara dengan keluarga calonmu. Pernikahan akan digelar tahun depan, katanya tegas. Rina protes, Bapak, aku belum siap. Tapi ayahnya marah, ini demi kebaikanmu. Di usia segini kau harus punya keluarga. Bu Ani hanya diam, tapi matanya penuh kekhawatiran. Rina lari ke kamar, menangis sendirian. Ia menelepon Sinta, tapi Sinta tidak angkat, mungkin sedang marah. Rina memutuskan untuk bertemu Sinta lagi, kali ini di Taman Monas yang ramai. Di sana, di bawah pohon rindang, mereka berdebat lagi.
Aku tidak bisa terus begini, Rin. Aku butuh kepastian, kata Sinta. Rina merasa terdesak, dan dalam kepanikan, ia berkata, mungkin kita harus putus. Kata-kata itu keluar tanpa ia sadari, dan Sinta terkejut. Kau serius? Tanyanya. Rina mengangguk, meski hatinya hancur. Mereka berpisah dengan dingin, dan Rina pulang dengan perasaan kosong. Namun, putus tidak menyelesaikan masalah. Rina mulai merasa depresi, sulit konsentrasi di kuliah. Ia mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi takut ketahuan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang aktivis di acara kampus yang berbicara tentang hak-hak minoritas seksual. Itu memberi harapan kecil, tapi juga ketakutan. Sementara Sinta, di apartemennya, mulai berkencan dengan orang lain untuk melupakan, tapi itu hanya membuatnya semakin rindu Rina. Konflik mencapai titik baru ketika Rina mendapat kabar bahwa Sinta akan pindah dalam sebulan. Ia panik dan menelepon Sinta. Jangan pergi, Sin. Aku salah. Sinta ragu, kau harus buktikan, Rin. Lawan keluargamu. Rina berjanji akan mencoba, tapi di dalam, ia tahu itu sulit. Di akhir ile ini, Rina mendapat undangan dari keluarga calon suaminya untuk makan malam, dan ia harus memutuskan apakah hadir atau tidak. Rina memutuskan untuk hadir di makan malam itu, meski hatinya berat. Rumah keluarga calonnya di kawasan elit Pondok Indah, penuh kemewahan yang membuat Rina merasa asing. Calonnya, Andi, seorang pria tampan berusia 28 tahun dengan senyum ramah, tapi Rina tidak merasakan apa-apa. Selama makan, orang tua Andi memuji Rina, kau cantik dan pintar, cocok untuk Andi. Rina tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang ke Sinta. Setelah pulang, ia merasa mual, ini adalah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rina bertemu Sinta di sebuah mal di Senayan. Aku pergi ke sana kemarin, akunya. Sinta marah, kau bilang mau lawan, tapi malah ikut. Debat sengit terjadi, dan Sinta pergi dengan kecewa. Rina merasa bersalah, tapi juga marah pada Sinta yang tidak mengerti tekanannya. Di rumah, Pak Budi semakin mendesak, jangan buang waktu, nak. Ini kesempatan bagus. Rina mulai mempertanyakan moralnya, apakah mencintai Sinta salah, atau menurut keluarga yang salah. Sinta, di sisi lain, mulai terlibat dengan komunitas LGBT di Jakarta. Ia bertemu dengan orang-orang yang punya cerita serupa, dan itu memberi kekuatan. Tapi ia juga mendengar kisah tragis tentang pengucilan dan kekerasan. Aku tidak mau Rina mengalami itu, pikirnya. Suatu hari, Sinta mendapat telepon dari mantan suaminya yang ingin bertemu. Ia setuju, berharap bisa menutup masa lalu. Pertemuan itu berjalan baik, tapi mantannya berkata, aku tahu tentangmu sekarang. Hati-hati, jangan sampai keluargamu tahu. Itu membuat Sinta takut. Rina mulai mengalami mimpi buruk tentang pernikahan paksa. Ia mencari dukungan dari Maya, tapi akhirnya curhat sebagian. Aku suka seseorang yang tidak disetujui keluarga, katanya. Maya mendukung, ikuti hatimu, Rin. Itu memberi keberanian, dan Rina memutuskan untuk bicara dengan ibunya. Bu, aku tidak mau menikah dengan Andi, katanya. Bu Ani terkejut, kenapa, nak? Ada orang lain. Rina hampir mengaku, tapi takut. Cuma belum siap, bohongnya. Bu Ani sigap, tapi mulai curiga. Konflik memuncak ketika Pak Budi menemukan pesan lama dari Sinta di ponsel Rina. Ia marah besar, siapa Sinta ini? Kenapa pesannya aneh? Rina panik dan bohong, teman kuliah. Tapi ayahnya tidak percaya dan mulai memantau gerak-geriknya. Rina merasa seperti di penjara. Ia hubungi Sinta, ayahku curiga. Kita harus hati-hati.
Sinta balas, mungkin saatnya terbuka. Tapi Rina tolak, belum waktunya. Sinta mulai merasa lelah dan mempertimbangkan untuk benar-benar pindah. Ia packing barang-barangnya, tapi setiap melihat oto Rina, ia ragu. Suatu malam, ia bertemu dengan Lina lagi. Aku pikir aku harus lepaskan Rina, katanya. Lina setuju, dia belum siap, Sin. Jangan paksa. Tapi Sinta tidak bisa, ia masih cinta. Rina, di bawah tekanan, mulai bertemu Andi secara pribadi untuk mengenal. Andi baik, tapi Rina merasa palsu. Kau tampak tidak bahagia, kata Andi suatu hari. Rina hampir curhat, tapi tahan. Ini adalah momen di mana ia sadar betapa besar pengorbanannya. Di akhir ile ini, Sinta mendapat kabar bahwa Rina bertemu Andi dari teman bersama. Ia merasa dikhianati dan memutuskan untuk konfrontasi. Sinta datang ke rumah Rina malam itu di tengah hujan lebat. Mereka bertemu di belakang rumah, di mana Rina menyelinap keluar. Kau bertemu Andi. Apa artinya ini? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Rina terkejut, itu cuma makan malam keluarga. Tapi Sinta tidak percaya, kau bohong. Kau memilih mereka daripada kita. Pertengkaran hebat terjadi dengan air mata dan tuduhan. Aku takut, Sin. Aku tidak mau kehilangan keluarga, jerit Rina. Sinta pergi dengan hati hancur, mungkin kita memang tidak ditakdirkan. Setelah itu, Rina jatuh ke dalam depresi mendalam. Ia absen kuliah, tidur seharian. Bu Ani khawatir dan bertanya, apa yang salah, nak? Rina akhirnya pecah, aku suka perempuan, Bu. Aku cinta Sinta. Bu Ani terdiam, lalu memeluknya. Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi aku sayang kamu. Tapi ia minta Rina sembunyikan dari ayah. Itu memberi harapan, tapi juga beban baru. Sinta, di apartemennya, mulai minum untuk melupakan. Ia tolak tawaran pekerjaan di Singapura, memilih bertahan. Tapi ia marah pada Rina dan mulai berkencan dengan orang lain, seorang perempuan dari komunitas, namanya Tia. Tia bebas dan mendukung, tapi Sinta merasa kosong. Ini balas dendam, pikirnya. Suatu hari, foto Sinta dengan Tia tersebar di media sosial, dan Rina melihatnya. Hatinya hancur, merasa dikhianati. Rina konfrontasi Sinta di kai lama mereka. Kau dengan orang lain. Begitu cepat, tanyanya. Sinta balas, kau yang memilih Andi. Mereka berdebat lagi, tapi kali ini ada pengakuan. Aku masih cinta kamu, kata Rina. Sinta menangis, aku juga. Tapi mereka tahu masalah belum selesai. Pak Budi akhirnya tahu dari Bu Ani. Ia marah besar, ini dosa. Kau harus berubah. Ia usir Rina dari rumah sementara. Rina tinggal di kosan teman, merasa hancur. Ia hubungi Sinta, aku diusir. Aku butuh tempat. Sinta ragu, tapi akhirnya setuju. Di apartemen, mereka bicara panjang tentang masa depan. Tapi Sinta akui tentang Tia itu kesalahan. Rina makan, tapi kepercayaan rusak. Konflik mencapai puncak ketika Andi datang ke apartemen, dikirim oleh Pak Budi. Kembalilah, Rina. Keluargamu khawatir, katanya. Sinta marah, pergi dari sini. Andi pergi, tapi itu membuat Rina sadar betapa dalam mautun. Ia harus pilih keluarga atau Sinta. Di akhir ile ini, Rina memutuskan untuk pulang dan bicara dengan ayahnya, meski takut. Rina kembali ke rumah dengan hati berdebar. Pak Budi duduk di ruang tamu, wajahnya keras. Bapak, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa bohong lagi. Aku suka perempuan, katanya dengan suara tegas. Ayahnya terdiam lama, lalu bicara, ini bukan pilihan, nak. Ini pengaruh buruk. Debat panjang terjadi, dengan Bu Ani mediasi.
Akhirnya, Pak Budi setuju untuk terapi, tapi Rina tolak, ini aku yang sebenarnya. Ia pergi lagi, tapi kali ini dengan dukungan ibu. Sinta menunggu di apartemen, khawatir. Saat Rina datang, ia ceritakan semuanya. Aku pilih kamu, Sin. Mereka peluk, tapi tahu perjuangan belum selesai. Sinta akui kesalahannya dengan Tia, aku takut kehilanganmu. Mereka janji untuk saling dukung. Beberapa bulan kemudian, Rina lulus kuliah dan mulai bekerja. Keluarganya perlahan menerima, meski tegang. Sinta tetap di Jakarta, dan mereka hidup bersama diam-diam, tapi masyarakat masih jadi ancaman. Gosip di kantor membuat Rina stres. Suatu hari, mereka ikut demonstrasi HAKUD, merasa bebas untuk pertama kali. Namun, pengkhianatan masa lalu meninggalkan bekas. Rina kadang ragu apa kita benar. Sinta jawab, cinta tidak salah. Mereka tumbuh lebih kuat, belajar dari kesalahan. Kini, mereka bantu orang lain dalam komunitas, berbagi cerita. Apakah mencintai sesama jenis selalu harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, atau masyarakat yang salah karena tidak menerima?